Selamat pagi rekan-rekan, hari ini kita akan mempelajari pengantar teknologi mobile. Materi yang dibahas antara lain definisi dan konsep dasar teknologi mobile, fungsi dan manfaat teknologi mobile dalam kehidupan sehari-hari. What? Apa itu teknologi mobile? Teknologi mobile mencakup perangkat dan sistem yang memungkinkan komunikasi dan akses informasi secara nirkabel atau tanpa kabel, terutama melalui perangkat seperti smartphone, tablet, dan wearable devices. Teknologi ini memungkinkan penggunanya mengakses internet, berkomunikasi, menjalankan aplikasi, dan melakukan transaksi secara praktis di mana saja. Why? Mengapa teknologi mobile penting? Teknologi mobile penting karena memungkinkan mobilitas dan akses cepat ke informasi serta komunikasi. Di era digital, teknologi ini memudahkan kehidupan sehari-hari, membantu bisnis menjangkau pelanggan lebih luas, dan memfasilitasi kolaborasi global tanpa batasan waktu atau tempat. Selain itu, teknologi mobile mempermudah pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan hiburan menjadi lebih personal dan instan. Siapa pengguna teknologi mobile? Hampir semua kalangan masyarakat dari berbagai usia dan latar belakang menggunakan teknologi mobile. Para pelajar, pekerja profesional, pemilik bisnis, hingga masyarakat umum bergantung pada perangkat mobile untuk berbagai aktivitas harian. Dari individu hingga perusahaan besar, teknologi mobile telah menjadi alat utama untuk mendukung kebutuhan informasi, komunikasi, dan produktivitas. Kapan teknologi mobile berkembang? Teknologi mobile mulai berkembang pesat pada akhir 1990-an dan awal 2000-an seiring dengan peluncuran jaringan GSM, 2G. Kemajuan besar terjadi dengan munculnya 3G dan 4G pada pertengahan hingga akhir 2000-an, yang memungkinkan internet mobile lebih cepat. Saat ini, kita berada di era 5G, yang menawarkan kecepatan dan kapasitas data lebih tinggi, membuka jalan untuk aplikasi yang lebih canggih seperti augmented reality, AR, dan Internet of Things, IoT. Di mana teknologi mobile digunakan? Teknologi mobile digunakan di seluruh dunia, terutama di negara-negara dengan infrastruktur telekomunikasi yang maju. Penggunaan teknologi mobile ada di berbagai tempat, mulai dari rumah, tempat kerja, sekolah, hingga ruang publik seperti kafe dan taman. Dalam konteks bisnis, teknologi mobile juga digunakan di sektor-sektor seperti retail, kesehatan, perbankan, transportasi, dan pariwisata. Bagaimana teknologi mobile bekerja? Teknologi mobile bekerja dengan menghubungkan perangkat pengguna ke jaringan nirkabel, seperti jaringan seluler atau Wi-Fi. Data dikirim dan diterima melalui gelombang radio ke menara seluler atau router internet. Perangkat mobile kemudian mengakses aplikasi, konten online, dan layanan cloud melalui internet. Dengan dukungan sistem operasi seperti Android dan iOS, aplikasi-aplikasi di perangkat ini dapat berfungsi dengan lancar dan aman. Komponen utama dalam teknologi mobile antara lain, perangkat keras, hardware, prosesor, CPU dan GPU. Prosesor adalah inti dari perangkat mobile, bertugas untuk memproses perintah dan menjalankan aplikasi. Prosesor modern, seperti seri Snapdragon, A-series, atau Exynos, sudah dirancang khusus untuk efisiensi energi dan kinerja tinggi, RAM dan penyimpanan internal. RAM mempengaruhi kecepatan dan kemampuan multitasking perangkat, sedangkan penyimpanan internal digunakan untuk menyimpan aplikasi, foto, video, dan data pengguna. Baterai menjadi salah satu komponen penting karena menentukan daya tahan perangkat. Teknologi baterai seperti lithium-ion atau lithium polimer memungkinkan daya tahan lebih lama dan waktu pengisian yang lebih cepat. Layar sentuh, touchscreen. Sebagian besar perangkat mobile menggunakan layar sentuh kapasitif, yang memungkinkan respons cepat dan penggunaan yang lebih intuitif. Sensor, teknologi mobile memiliki banyak sensor, seperti akselerometer, giroskop, sensor cahaya, sensor sidik jari, dan sensor pengenalan wajah. Sensor ini memungkinkan fitur-fitur seperti deteksi gerakan, keamanan biometrik, dan pengaturan pencahayaan otomatis. Perangkat lunak, software,
Sistem operasi (OS). OS seperti Android dan iOS adalah platform utama yang memungkinkan pengembangan dan jalannya aplikasi. Sistem operasi ini dilengkapi antarmuka pengguna, manajemen aplikasi, dan fitur keamanan. Aplikasi mobile. Aplikasi adalah inti dari penggunaan perangkat mobile. Mereka mencakup berbagai jenis, mulai dari aplikasi media sosial, produktivitas, e-commerce, hingga game. Aplikasi ini dibangun untuk bekerja secara optimal di perangkat mobile, dan beberapa aplikasi menggabungkan teknologi seperti AI dan AR. Firmware. Firmware adalah perangkat lunak yang terpasang pada perangkat keras dan mengendalikan operasi dasar perangkat. Ini termasuk BIOS dan driver yang diperlukan agar komponen hardware bekerja sesuai fungsi, konektivitas jaringan seluler. Teknologi mobile bergantung pada jaringan seluler seperti 3G, 4G LTE, dan sekarang 5G untuk menyediakan akses internet berkecepatan tinggi. Jaringan seluler memungkinkan perangkat terhubung ke internet di mana saja selama ada sinyal, Wi-Fi dan Bluetooth. Selain jaringan seluler, perangkat mobile juga dapat terhubung ke internet melalui Wi-Fi dan terhubung ke perangkat lain melalui Bluetooth, seperti speaker, headset, atau perangkat pintar lainnya. GPS, Global Positioning System. GPS memungkinkan perangkat mobile untuk mengetahui lokasi penggunanya. Teknologi ini berguna untuk navigasi, aplikasi transportasi, dan layanan berbasis lokasi. Antarmuka pengguna, User Interface. Antarmuka pengguna atau UI adalah desain visual dan fungsional yang menghubungkan pengguna dengan perangkatnya. Ini termasuk layout layar, navigasi, ikon, dan gestur yang digunakan untuk menjalankan aplikasi. UI modern dioptimalkan untuk interaksi yang lebih intuitif dengan elemen-elemen visual yang mudah diakses, keamanan dan privasi, enkripsi. Teknologi mobile menggunakan enkripsi untuk melindungi data pengguna. Sistem operasi dan aplikasi biasanya memiliki enkripsi bawaan untuk memastikan bahwa data seperti pesan dan informasi sensitif terlindungi. Keamanan biometrik. Banyak perangkat mobile sekarang dilengkapi dengan fitur keamanan biometrik seperti sensor sidik jari atau pengenalan wajah untuk meningkatkan keamanan perangkat dan memastikan hanya pemilik yang dapat mengakses data di dalamnya. Cloud computing dan IoT. Layanan cloud. Banyak aplikasi mobile saat ini bergantung pada cloud untuk menyimpan dan memproses data. Cloud memungkinkan penyimpanan yang fleksibel, sinkronisasi data lintas perangkat, dan akses data secara real-time. Integrasi Internet of Things, IoT. Dengan semakin berkembangnya IoT, perangkat mobile sekarang sering berfungsi sebagai pusat kontrol untuk perangkat pintar lainnya, seperti peralatan rumah tangga, kendaraan, dan perangkat wearable. Setiap komponen ini bekerja sama untuk menciptakan pengalaman pengguna yang efisien, cepat, dan aman, memungkinkan berbagai aplikasi dan layanan berfungsi dengan baik di perangkat mobile. Beberapa jenis perangkat mobile yang umum dan fungsinya dalam kehidupan sehari-hari. Smartphone, perangkat mobile yang paling populer dan serbaguna, menggabungkan fungsi telepon, komputer, kamera, dan lainnya dalam satu perangkat. Selain untuk komunikasi, panggilan, SMS, dan pesan instan, smartphone digunakan untuk mengakses internet, menjalankan aplikasi, dan berinteraksi di media sosial. Perangkat ini juga mendukung permainan, fotografi, pembayaran digital, dan navigasi. Tablet, perangkat dengan layar lebih besar dari smartphone, biasanya antara 7 hingga 12 inci, dan digunakan dengan layar sentuh. Tablet umumnya digunakan untuk konsumsi media, seperti menonton video, membaca e-book, dan bermain game, dan produktivitas ringan. Banyak tablet yang mendukung aksesori seperti stylus dan keyboard eksternal, menjadikannya ideal untuk kreativitas dan pendidikan. Wearable devices, perangkat yang dapat dipakai, perangkat mobile kecil yang dikenakan pada tubuh, seperti smartwatch, fitness tracker, dan smart glasses. Wearable devices berfokus pada kesehatan dan kebugaran, seperti melacak detak jantung, jumlah langkah, dan kalori. Selain itu, perangkat seperti smartwatch dapat menerima notifikasi dari smartphone dan mendukung panggilan atau pesan singkat. Laptop dan ultrabook.
Laptop adalah komputer portabel dengan layar dan keyboard, sedangkan Ultrabook adalah versi yang lebih ringan dan tipis. Digunakan untuk berbagai aktivitas produktivitas yang memerlukan perangkat dengan kemampuan komputasi lebih tinggi, seperti pekerjaan kantor, desain grafis, pemrograman, dan gaming. Laptop menjadi perangkat pilihan bagi mereka yang memerlukan perangkat yang portabel namun tetap bertenaga. Phablet, gabungan antara phone dan tablet. Phablet adalah perangkat yang ukurannya berada di antara smartphone dan tablet, umumnya berukuran 5,5 hingga 7 inci. Phablet digunakan untuk mereka yang menginginkan layar yang lebih besar dari smartphone biasa, namun tetap dapat digunakan untuk komunikasi. Phablet populer di kalangan pengguna yang sering menonton video, bermain game, atau bekerja di perangkat mobile, e-reader, pembaca e-book, perangkat yang dirancang khusus untuk membaca buku digital, seperti Amazon Kindle dan Kobo. E-reader menggunakan teknologi e-ink yang nyaman untuk mata dan hemat daya, cocok untuk membaca dalam jangka waktu lama tanpa gangguan yang ada di tablet atau smartphone. Perangkat ini memungkinkan pengguna untuk membawa ribuan buku dalam satu perangkat. Teknologi mobile memiliki fungsi dan manfaat yang luas dalam kehidupan sehari-hari, dari komunikasi hingga pendidikan dan bisnis. Berikut adalah beberapa fungsi utama dan manfaat teknologi mobile. Fungsi teknologi mobile, komunikasi instan. Teknologi mobile memungkinkan komunikasi yang cepat dan mudah melalui panggilan suara, pesan instan, email, dan video call. Dengan berbagai aplikasi, seperti WhatsApp, Zoom, dan Telegram, pengguna dapat tetap terhubung kapan saja dan di mana saja. Akses informasi dan internet, perangkat mobile memungkinkan pengguna untuk mengakses internet dan mendapatkan informasi dalam hitungan detik. Baik itu mencari informasi di web, menonton video, atau menggunakan aplikasi berbasis internet, perangkat mobile memudahkan kita untuk mengakses sumber daya kapanpun dibutuhkan. Multimedia dan hiburan, teknologi mobile mendukung berbagai fungsi multimedia, termasuk streaming video, mendengarkan musik, dan bermain game. Aplikasi hiburan seperti YouTube, Netflix, dan Spotify memungkinkan pengguna menikmati hiburan di mana saja. Produktivitas dan kolaborasi, teknologi mobile memfasilitasi pekerjaan dan kolaborasi jarak jauh. Aplikasi produktivitas seperti Microsoft Office, Google Workspace, dan aplikasi manajemen proyek seperti Trello dan Asana memungkinkan kolaborasi antar tim secara real-time, meningkatkan efisiensi pekerjaan, navigasi dan lokasi. Teknologi GPS yang ada di perangkat mobile memungkinkan pengguna menemukan lokasi, merencanakan perjalanan, dan bernavigasi dengan mudah melalui aplikasi seperti Google Maps dan Waze. Pembayaran dan transaksi digital, teknologi mobile mendukung berbagai bentuk pembayaran digital, seperti mobile banking, e-wallet, dan aplikasi pembayaran seperti GoPay, OVO, dan Dana. Ini mempermudah transaksi finansial, termasuk belanja online dan pembayaran tagihan, pendidikan dan pembelajaran daring. Teknologi mobile memungkinkan pembelajaran jarak jauh dengan platform seperti Zoom, Google Classroom, dan aplikasi pembelajaran seperti Duolingo atau Khan Academy. Ini mempermudah akses pendidikan, baik formal maupun informal, terutama di masa pandemi. Manfaat teknologi mobile, efisiensi waktu dan kenyamanan. Dengan teknologi mobile, pengguna dapat menyelesaikan banyak tugas dalam waktu singkat, seperti mengirim pesan, membayar tagihan, atau memesan makanan. Ini membantu menghemat waktu dan memberikan kenyamanan, terutama dalam aktivitas sehari-hari. Mobilitas dan fleksibilitas, teknologi mobile memungkinkan mobilitas tinggi, di mana pengguna tidak perlu bergantung pada perangkat komputer desktop. Semua aktivitas dapat dilakukan sambil bepergian, baik di transportasi umum, kafe, atau bahkan saat berlibur. Meningkatkan keterhubungan sosial, teknologi mobile membantu orang tetap terhubung dengan keluarga dan teman, terutama yang berada jauh. Melalui media sosial dan aplikasi chat, pengguna dapat berbagi momen dan berinteraksi secara langsung, memperkuat hubungan sosial. Peluang bisnis dan ekonomi digital, teknologi mobile membuka peluang besar dalam dunia bisnis, seperti e-commerce, pemasaran digital, dan pengembangan aplikasi.
Melalui teknologi mobile, bisnis dapat menjangkau pelanggan lebih luas dan meningkatkan interaksi melalui aplikasi mobile dan iklan digital. Pengembangan pribadi dan kreativitas. Banyak aplikasi mobile yang dirancang untuk pengembangan keterampilan, seperti aplikasi pembelajaran bahasa, aplikasi meditasi, dan platform desain kreatif. Ini memungkinkan pengguna untuk belajar hal baru dan mengekspresikan kreativitas mereka di mana saja. Pemantauan kesehatan dan kebugaran. Dengan perangkat wearable dan aplikasi kesehatan, pengguna dapat memantau kesehatan mereka secara langsung, seperti detak jantung, jumlah langkah, dan kualitas tidur. Ini sangat bermanfaat bagi mereka yang ingin menjaga gaya hidup sehat atau memiliki kondisi medis tertentu. Respons dan akses darurat. Teknologi mobile memungkinkan respons cepat dalam situasi darurat. Pengguna dapat dengan mudah menghubungi layanan darurat atau berbagi lokasi mereka untuk mendapatkan bantuan. Teknologi ini juga memudahkan akses informasi darurat dan pemberitahuan terkait cuaca atau bencana alam. Teknologi mobile telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari kita. Berikut adalah beberapa contoh penerapan teknologi mobile yang umum digunakan dalam berbagai aspek kehidupan. 1. Komunikasi dan sosial media, contoh, WhatsApp, Instagram, Facebook, dan Twitter. Teknologi mobile memudahkan komunikasi dan menjaga hubungan sosial. Melalui aplikasi perpesanan dan media sosial, kita dapat tetap terhubung dengan keluarga, teman, dan rekan kerja secara instan. Video call juga menjadi cara yang sangat populer untuk bertemu secara virtual, terutama untuk mereka yang berada di lokasi berbeda. 2. Produktivitas dan pekerjaan, contoh, Zoom, Microsoft Teams, Google Workspace, Trello. Teknologi mobile mendukung pekerjaan dan kolaborasi jarak jauh. Aplikasi ini memungkinkan kita untuk melakukan video conference, berbagi dokumen, mengatur jadwal, dan berkolaborasi dalam proyek dari mana saja. Bahkan, banyak pekerjaan kini dapat diselesaikan hanya dengan menggunakan smartphone atau tablet. 3. Navigasi dan transportasi, contoh, Google Maps, Waze, Grab, Gojek. Dengan GPS di perangkat mobile, aplikasi navigasi membantu kita menemukan lokasi, menentukan rute, dan menghindari kemacetan. Aplikasi transportasi online juga mempermudah kita untuk memesan ojek atau taksi, sehingga perjalanan menjadi lebih nyaman dan aman. 4. Pembayaran digital dan transaksi keuangan, contoh, GoPay, OVO, Dana, mobile banking. Teknologi mobile mempermudah transaksi keuangan, seperti pembayaran tagihan, transfer uang, dan belanja online. Dengan e-wallet dan mobile banking, kita tidak perlu membawa uang tunai atau kartu, sehingga transaksi lebih cepat dan aman. 5. Edukasi dan pembelajaran daring, contoh, Google Classroom, Ruang Guru, Duolingo, Coursera. Manfaat, teknologi mobile membuka akses ke pendidikan online, memungkinkan siswa untuk belajar dari mana saja. Banyak aplikasi dan platform pembelajaran yang menyediakan materi pendidikan, kursus, dan ujian, membantu siswa dan profesional meningkatkan keterampilan mereka secara fleksibel. 6. Kesehatan dan kebugaran, contoh, Samsung Health, Mi Fitness Pal, Fitbit. Manfaat, teknologi mobile memungkinkan kita untuk memantau kesehatan secara mandiri, seperti mengukur detak jantung, melacak jumlah langkah, dan mengatur pola makan. Aplikasi kesehatan ini dapat membantu kita mengelola gaya hidup sehat dan menjaga kebugaran. 7. Belanja online, contoh, Tokopedia, Shopee, Lazada. Teknologi mobile mempermudah pengalaman belanja, di mana pengguna dapat dengan mudah mencari produk, membandingkan harga, dan melakukan pembelian dari rumah. Aplikasi e-commerce menawarkan berbagai pilihan produk yang dikirim langsung ke rumah, membuat belanja lebih praktis dan hemat waktu. 9. Pengelolaan keuangan pribadi, contoh, aplikasi budgeting seperti Money Lover, Wallet, dan Monevi. Dengan teknologi mobile, kita bisa memantau pengeluaran, membuat anggaran, dan mengelola keuangan pribadi lebih mudah.
Aplikasi pengelolaan keuangan membantu mencatat transaksi sehari-hari dan memberi gambaran tentang kesehatan finansial kita. 10. Kontrol rumah pintar, smart home, contoh, Google Home, Amazon Alexa, SmartThings. Teknologi mobile juga memungkinkan kita untuk mengontrol peralatan rumah seperti lampu, pendingin ruangan, dan sistem keamanan dari jarak jauh. Aplikasi Smart Home memungkinkan kita mengatur perangkat rumah pintar dengan mudah, sehingga menciptakan kenyamanan dan efisiensi di rumah. 11. Penggunaan dalam situasi darurat, contoh, layanan darurat dengan GPS, aplikasi donasi, dan aplikasi deteksi bencana. Dalam situasi darurat, teknologi mobile sangat membantu untuk mengakses layanan bantuan dan menyampaikan informasi lokasi melalui GPS. Aplikasi ini juga mempermudah akses ke informasi darurat atau update terkait bencana alam. 12. Fotografi dan videografi, contoh, kamera bawaan smartphone, Adobe Lightroom Mobile, VSCO, smartphone kini dilengkapi kamera berkualitas tinggi yang memungkinkan kita untuk mengambil foto atau video dengan kualitas profesional. Aplikasi pengeditan foto dan video juga memungkinkan pengguna untuk memperindah hasil tangkapan mereka dan membagikannya secara langsung di media sosial. Dampak positif teknologi mobile pada sosial, peningkatan konektivitas dan hubungan sosial. Teknologi mobile memudahkan orang untuk tetap terhubung melalui pesan instan, media sosial, dan panggilan video. Ini membantu menjaga hubungan sosial, meskipun jarak memisahkan. Orang dapat dengan mudah berbagi momen penting dan merasa lebih dekat dengan keluarga dan teman. Kemudahan akses informasi, teknologi mobile memberikan akses instan ke berbagai informasi melalui internet, media sosial, dan aplikasi berita. Ini membantu masyarakat tetap terinformasi tentang peristiwa terkini, pendidikan, dan isu global, serta mempermudah penyebaran informasi penting di tengah masyarakat. Pemberdayaan ekonomi. Teknologi mobile membuka peluang bagi individu untuk memulai bisnis online atau berjualan di platform e-commerce. Selain itu, banyak orang bisa bekerja secara remote atau mengakses peluang freelance dari smartphone mereka, yang secara langsung dapat meningkatkan pendapatan mereka. Akses pendidikan dan pengembangan diri, aplikasi mobile memungkinkan akses ke pendidikan online, seperti kursus, tutorial, dan program pengembangan diri. Ini memungkinkan orang untuk belajar hal-hal baru, mengikuti tren industri, atau memperoleh keterampilan tambahan kapan saja dan di mana saja. Peningkatan partisipasi sosial, teknologi mobile juga mendorong peningkatan partisipasi sosial melalui platform crowdfunding, aplikasi donasi, dan media sosial yang memfasilitasi kampanye sosial. Ini memungkinkan orang untuk terlibat dalam isu-isu kemanusiaan, lingkungan, atau kegiatan amal dengan mudah. Dampak negatif teknologi mobile pada sosial, ketergantungan dan kecanduan teknologi. Banyak orang menjadi ketergantungan pada smartphone dan aplikasi sosial, menghabiskan waktu berlebihan di depan layar. Hal ini sering mengarah pada kecanduan teknologi yang dapat mengganggu produktivitas dan kesehatan mental. Penurunan interaksi tatap muka. Ketika terlalu banyak berinteraksi secara digital, orang mungkin kurang berinteraksi langsung. Hal ini bisa memengaruhi kualitas hubungan, menurunkan empati, dan bahkan menyebabkan rasa kesepian karena kurangnya komunikasi yang lebih mendalam. Dampak negatif pada kesehatan mental, media sosial dapat menyebabkan tekanan sosial, kecemasan, dan rendahnya harga diri karena adanya perbandingan dengan kehidupan orang lain yang seringkali hanya menampilkan sisi positif. FOMO, fear of missing out, dan cyberbullying juga menjadi isu yang banyak dihadapi, khususnya di kalangan remaja. Privasi dan keamanan data terancam. Perangkat mobile menyimpan banyak informasi pribadi, mulai dari data keuangan hingga lokasi. Jika tidak dilindungi dengan baik, data ini bisa rentan terhadap pencurian dan penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal ini bisa menimbulkan masalah serius terkait privasi dan keamanan. Munculnya masalah etika dan ketidakjujuran. Dengan mudahnya berbagi informasi, hoaks atau berita palsu bisa cepat tersebar. Ini berpotensi menimbulkan keresahan sosial,
menyebarkan informasi yang salah, dan memanipulasi opini publik. Ketidakjujuran dalam interaksi online juga kerap terjadi, misalnya profil palsu atau peretasan, distraksi dan menurunnya produktivitas, notifikasi yang terus-menerus dan akses ke hiburan di perangkat mobile dapat mengganggu konsentrasi dan fokus. Hal ini bisa menurunkan produktivitas, baik di tempat kerja, di sekolah, maupun dalam kehidupan sehari-hari, karena banyak orang sulit memisahkan diri dari perangkat mobile mereka. Ketidakseimbangan kehidupan pribadi dan digital. Banyak orang yang merasa sulit untuk memisahkan pekerjaan dan kehidupan pribadi karena teknologi mobile memungkinkan mereka untuk terus terhubung. Ini dapat menyebabkan kelelahan dan stres karena tidak adanya batas yang jelas antara waktu bekerja dan waktu istirahat. Teknologi mobile terus berkembang dengan cepat, dan inovasi serta tren masa depan dalam bidang ini sangat menjanjikan. Berikut adalah beberapa inovasi dan tren utama yang diprediksi akan membentuk masa depan teknologi mobile. 1. Koneksi 5G dan persiapan untuk 6G memberikan peningkatan kecepatan data yang signifikan, latensi yang lebih rendah, dan kapasitas jaringan yang lebih besar. Di masa depan, 5G akan mendukung ekosistem IoT, Internet of Things, memungkinkan mobil otonom, rumah pintar, dan teknologi augmented reality, AR, serta virtual reality, VR, yang lebih cepat dan lebih canggih. Koneksi 6G yang sedang dirancang diprediksi akan memberikan kecepatan data yang luar biasa tinggi serta aplikasi yang benar-benar baru, seperti realitas digital terintegrasi. 2. Augmented reality, AR, dan virtual reality, VR. Teknologi AR dan VR semakin diintegrasikan dalam perangkat mobile dengan game, aplikasi pendidikan, dan pengalaman belanja yang memanfaatkan visualisasi 3D. Kedepannya, AR dan VR akan lebih banyak digunakan untuk pelatihan profesional, interaksi sosial, dan bahkan pertemuan bisnis. Dengan perkembangan di perangkat keras dan koneksi 5G, pengalaman AR/VR akan menjadi lebih realistis dan interaktif. 3. Artificial Intelligence, AI, dan Machine Learning yang lebih maju, digunakan dalam asisten suara, seperti Siri dan Google Assistant, serta dalam pengenalan wajah dan pemrosesan gambar. Di masa depan, AI di perangkat mobile akan menjadi lebih pintar, memungkinkan personalisasi yang lebih mendalam, optimasi energi, serta peningkatan keamanan. AI juga akan semakin sering digunakan dalam aplikasi kesehatan, di mana perangkat mobile dapat memprediksi atau mendiagnosis kondisi kesehatan pengguna. 4. Wearable dan integrasi perangkat yang lebih canggih, seperti jam pintar dan earbud, saat ini sudah dapat mengukur langkah, detak jantung, dan bahkan tingkat oksigen dalam darah. Tren ke depan akan mengarah pada integrasi yang lebih mendalam antara perangkat wearable dan smartphone. Perangkat wearable yang lebih maju akan memiliki kemampuan deteksi kondisi kesehatan yang lebih canggih dan bisa berfungsi sebagai penghubung utama dengan smartphone atau bahkan menggantikan sebagian fungsi smartphone. 5. Penggunaan teknologi blockchain dan DeFi, Decentralized Finance. Blockchain saat ini mendukung keamanan dalam transaksi, identifikasi, dan aplikasi DeFi yang memungkinkan transaksi tanpa perantara. Di masa depan, teknologi blockchain bisa digunakan untuk memperkuat keamanan data pengguna, khususnya dalam aplikasi finansial dan data pribadi. DeFi akan memungkinkan pengguna melakukan transaksi langsung di perangkat mobile tanpa perantara, membuka akses ke berbagai layanan finansial bagi masyarakat luas. 6. Cloud gaming dan pengalaman hiburan berbasis cloud memungkinkan pengguna bermain game dengan kualitas konsol di perangkat mobile tanpa perlu perangkat keras yang kuat. Seiring dengan berkembangnya jaringan 5G dan teknologi cloud, pengguna akan dapat mengakses game berkualitas tinggi dan aplikasi hiburan lainnya di perangkat mobile mereka. Cloud gaming diprediksi akan menjadi standar hiburan mobile, menggantikan kebutuhan akan perangkat keras mahal untuk pengalaman gaming yang intensif. 7. Teknologi foldable, ponsel lipat, dan layar fleksibel. Ponsel lipat dengan layar fleksibel seperti Samsung Galaxy Fold dan Huawei Mate X telah diluncurkan,
menawarkan pengalaman multitasking yang lebih luas. Tren ini diperkirakan akan berlanjut dengan teknologi layar yang semakin fleksibel dan tahan lama. Kedepannya, kita mungkin akan melihat perangkat mobile yang bisa berubah bentuk sesuai kebutuhan pengguna, misalnya dari smartphone menjadi tablet dengan satu sentuhan. 8. Keamanan dan privasi yang lebih ditingkatkan. Keamanan data telah menjadi perhatian utama dengan adanya pengenalan wajah, pemindai sidik jari, dan pengenalan suara. Masa depan teknologi mobile akan lebih fokus pada keamanan, dengan penggunaan teknologi enkripsi yang lebih kuat, autentikasi biometrik multilapisan, dan blockchain untuk melindungi data pengguna. Teknologi privasi seperti privasi diferensial dan keamanan berbasis AI akan menjadi standar dalam perlindungan data pribadi. 9. Internet of Things (IoT) terintegrasi dengan AI. IoT memungkinkan perangkat untuk saling berkomunikasi dan diatur dari satu perangkat mobile, seperti kontrol rumah pintar. Dengan perkembangan 5G dan AI, IoT akan menjadi semakin terintegrasi, memungkinkan interaksi antara perangkat rumah, kendaraan, dan ruang kerja. Penggunaan sensor canggih dan AI akan memungkinkan pengalaman otomatisasi yang lebih pintar dan efisien. 10. Pengisian baterai super cepat dan energi yang lebih ramah lingkungan. Teknologi pengisian cepat seperti pengisian 65W atau lebih sudah mulai populer, yang memungkinkan baterai penuh dalam hitungan menit. Di masa depan, kita akan melihat pengembangan pengisian nirkabel jarak jauh, teknologi baterai yang lebih tahan lama, dan baterai yang lebih ramah lingkungan. Teknologi ini tidak hanya akan meningkatkan kinerja baterai tetapi juga membantu dalam mengurangi dampak lingkungan dari limbah baterai. 11. Aplikasi untuk pendidikan dan kesehatan jarak jauh yang semakin maju. Telemedicine dan aplikasi pendidikan jarak jauh telah menjadi populer sejak pandemi, memungkinkan akses layanan medis dan pendidikan dari perangkat mobile. Kedepan, aplikasi pendidikan dan kesehatan akan semakin canggih, dengan AI dan AR/VR yang memberikan pengalaman belajar atau konsultasi medis yang lebih interaktif dan personal. Time atau digital well-being untuk memantau dan membatasi waktu penggunaan aplikasi tertentu. 2. Perhatikan keamanan data pribadi, perlindungan privasi, aktifkan pengaturan privasi pada perangkat mobile seperti pengenalan wajah atau sidik jari untuk melindungi data pribadi. Hindari membagikan informasi sensitif secara sembarangan di media sosial atau aplikasi yang kurang terjamin keamanannya. Perbarui perangkat lunak. Pastikan perangkat selalu menjalankan sistem operasi dan aplikasi versi terbaru karena pembaruan ini biasanya mencakup peningkatan keamanan yang penting. 3. Gunakan teknologi untuk mendukung produktivitas. Gunakan aplikasi produktivitas seperti aplikasi to-do list, kalender digital, dan aplikasi manajemen tugas. Aplikasi ini dapat membantu dalam mengatur tugas harian, mengingatkan agenda, dan memantau kemajuan pekerjaan. Aktifkan notifikasi hanya untuk aplikasi yang penting, agar fokus tidak terganggu oleh banyak notifikasi yang kurang relevan. 4. Manfaatkan teknologi mobile untuk pembelajaran dan pengembangan diri. Manfaatkan berbagai aplikasi pendidikan seperti e-learning, aplikasi bahasa, dan perpustakaan digital untuk belajar kapan saja. Ini dapat membantu menambah pengetahuan dan keterampilan tanpa harus mengikuti kelas formal. Ikuti kursus online atau webinar melalui perangkat mobile untuk memperluas keahlian dan koneksi profesional. 5. Optimalkan pengaturan baterai dan penggunaan energi, kurangi kecerahan layar, matikan fitur background app refresh, dan nonaktifkan GPS ketika tidak diperlukan untuk menghemat baterai. Anda juga bisa menggunakan mode hemat daya jika diperlukan, bawa powerbank atau perangkat pengisi daya saat bepergian untuk mengantisipasi kebutuhan daya tambahan pada perangkat. 6. Pilih aplikasi dengan bijak dan hindari ketergantungan teknologi. Pastikan hanya mengunduh aplikasi yang benar-benar dibutuhkan, dan periksa izin aplikasi sebelum menginstalnya untuk menghindari penyalahgunaan data. Cobalah untuk tidak terlalu bergantung pada teknologi dalam aktivitas sehari-hari agar tetap memiliki keseimbangan antara interaksi digital dan kehidupan nyata. 7.
Jaga etika digital dan privasi orang lain. Patuhi etika digital seperti menghormati privasi orang lain saat mengambil foto atau video, dan hindari menyebarkan informasi tanpa izin. Jangan terlibat dalam kegiatan negatif online seperti menyebarkan hoaks, melakukan cyberbullying, atau berpartisipasi dalam tindakan negatif lainnya di media sosial. 8. Lakukan backup data secara berkala. Backup data penting secara berkala ke layanan cloud atau perangkat penyimpanan eksternal. Ini penting untuk menghindari kehilangan data jika perangkat rusak, hilang, atau mengalami masalah teknis. 9. Gunakan mode malam dan fitur blue light filter untuk mengurangi ketegangan mata. Aktifkan mode malam atau blue light filter, terutama saat menggunakan perangkat di malam hari. Ini juga membantu menjaga kualitas tidur dengan mengurangi paparan cahaya biru yang mengganggu siklus tidur. 10. Pahami dan hindari aplikasi yang menguras data internet. Periksa aplikasi yang menggunakan banyak data, seperti streaming video atau aplikasi media sosial, dan batasi penggunaannya jika perlu. Gunakan jaringan Wi-Fi ketika memungkinkan untuk mengurangi penggunaan data seluler. 11. Kelola keuangan dengan aplikasi yang tepat. Manfaatkan aplikasi keuangan atau budgeting untuk memantau pengeluaran dan mengatur anggaran bulanan. Ini dapat membantu dalam menjaga kesehatan finansial dan menghindari pengeluaran berlebihan. 12. Perhatikan perilaku dan keselamatan dalam berkendara. Jangan menggunakan perangkat mobile saat mengemudi. Jika perlu, gunakan fitur suara atau hands-free untuk tetap fokus dan aman selama perjalanan. 13. Manfaatkan teknologi mobile untuk kesehatan. Gunakan aplikasi kesehatan seperti pelacak aktivitas fisik, aplikasi tidur, atau pengingat minum air untuk mendukung kesehatan. Dengan pengaturan yang tepat, teknologi mobile dapat membantu memantau dan menjaga keseimbangan kesehatan fisik dan mental.